Selamat siang sudah sore ya. Selamat sore para mahasiswa CSP, CSP kan? CS program. Ya. Oke, kelas LG 01 ya. LG 01. Baik, hari ini kita lanjutkan dengan masih ini masuk dengan diagonalisasi ya. Diagonalisasi. Mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu. Eh, Diagonalisasi ya pasti berhubungan dengan matrik diagonal ya. Masalah vektor eigen, kita satu matrik A bujur sangkar n kali n dengan ordo n kali n. Adakah suatu basis untuk ruang n dimensi yang terdiri dari vektor eigen dari matrik A? Masalah diagonalisasi dalam bentuk matrik ini. Diketahui suatu matrik A bujur sangkar ordo n kali n. Adakah suatu matrik P yang dapat dibalik sedemikian sehingga inverse dari matrik P kali matrik A kali matrik P adalah suatu matrik diagonal. Ya, kalau memang dia matrik diagonal, maka itu disebut matrik diagonalisasi. Ya, sehingga kita berani katakan matrik A dapat didiagonalisasikan oleh matrik P. Ya. Nah ini, suatu matrik bersangka A dikatakan dapat didiagonalkan, didiagonalisasikan jika ada suatu matrik yang dapat dibalik P sedemikian sehingga inverse matrik P kali matrik A kali matrik P hasilnya adalah matrik diagonal. Ya. Jika matrik P dikatakan mendiagonalkan matrik A atau matrik A dapat didiagonalisasikan oleh matrik P. Ya. Skema ini berlaku menunjukkan bahwa masalah vektor eigen dan masalah diagonalisasi adalah setara. Teoremanya adalah suatu matrik bersangka n kali n, maka pernyataan berikut ini ekuivalen A dapat didiagonalkan oleh matrik P sebetulnya. A dapat didiagonalisasikan oleh matrik P. Matrik A mempunyai n vektor eigen yang bebas secara linear. Kalau matrik 3x3 berarti ada tiga bagian lah. Basis disebut basis dari vektor eigennya. Oke. Nah, sebagai contoh kita jelaskan. Ini siswa ini masuk ujian ya, jadi harus saya ajarkan. Oke. Nah, sorry ini itu yang jelas yang satu lagi itu ya. Nah, saya mau jelaskan ke Anda. Jadi diketahui matrik A adalah ordo 3x3 ya. Diketahui misalnya bujur sangkar dengan elemen 1 min 3 3, kemudian 3 min 5 3, kemudian 6 min 6 4. Ya. Untuk lambda 1 2 sama dengan min 2. Ini udah given ya, udah dicari sama dia. Maka jadi untuk nilai eigen kembar ini kembar 2 ya, kembar 2. Maka vektor eigen X sama dengan hello S dikali vektor ini vektor basisnya 1 1 0
tambah T kali matrik kolomnya min 1, 0, 1. Ya. Kombinasi, ada kan bentuk ini kan? Ya, mesti kan ada dulu ada X1 sama dengan X3 ditambah X2 ditambah X3 misalnya. Seperti itulah. Kemudian untuk nilai eigennya yang ketiga adalah 4. Jadi 2 kembar, 1 beda. Ya. Maka vektor eigennya ini given ya, sudah diketahui yaitu S kali 1, 1, 1. Ya. Tunggal. Sekarang tentukan yang pertama adalah A. Matrik P. B adalah apakah matrik A dapat direalisasikan oleh matrik P? Itu yang tadi pertanyaan tadi ya. Apakah matrik A dapat direalisasikan diagonalisasikan oleh matrik P? Pertanyaannya. Oke. Nah, dari vektor-vektor yang ada ini, dari vektor bagian vektor itu disebut basis-basis vektor eigen. Ya. Jadi ini yang vektor basis eigen itu ini dia. Ini ada 3 dan letaknya bisa terbalik-balik nih. Boleh. Jadi mungkin antara si A, si B, si C bisa berbeda. Ya. Jadi sini ada vektor basis 110 ini di sini itu begini. Kita ini sebut basis-basis vektor. Basis-basis vektor eigen. Kita ambil dari vektor yang pertama, ini bisa terbalik-balik ya, nggak masalah. Nah, 110 ini kita namakanlah vektor P1. Vektor P1 adalah 110 dalam bentuk matrik kolom ya. Kemudian P2-nya adalah tadi min 101 ya. Min 101. Ya, dan untuk matrik kolom dan terakhir adalah P3 ini yang single. Oh ini kombinasi ya duanya. Boleh terbalik-balik tadi ya, saya ulangan. Yang ini ada serba satu semua, ya 1, 1, 1. Nah, maka matrik P adalah matrik kolom tadi disusun. Ini boleh letak terbalik-balik, boleh ya. Jadi boleh terbalik-balik. Jadi ini adalah 110, terus ini min 101 serba 1, ya kan? 3/3. Jalan sampai sini? Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita mau cari inverse P. Ya. Kita ingin mencari inverse P. Apakah inverse P ya? Untuk mencari matrik inverse memang bisa pakai OBE, sehingga enggak? Matrik P berpasangan dengan matrik identitas dengan bantuan OBE, maka P diubah jadi identitas dan identitas menjadi inverse, ya kan? Atau pakai matrik cara kopator. Mungkin lebih mudah cara kopator karena kita tidak bergelimang pecahan awalnya. Yang menyebabkan pecahan adalah seperterminan. Ya, oke. Jadi saya salin soalnya yaitu 1 ya. Ada 9 buah ya kopator. 1 min 1 1 1 0 1. Hah?
101 betul kan? 012. Hah? 011. Tadi materi P-nya, oh ya, 1 ya, bukan 2 ya? Apa saya salah? Oh, salah di awalnya ini. Ini 2 nih, sorry. 112. Ya, ini 112. Ya, 112 berarti ini 112 ya. Ini 2. Oke, jadi ini 112. Ya ada tiap baris halaman ini ada 3 berarti. 11, 101, 012. Jadi 1-11, 101, 012. Supaya hemat tenaga, saya copy aja. Ah, kok bisa begini? Ini saya copy. Nah, kan cepat kan? Sebelum saya coret-coret. Jadi, nah, saya pakai kuning misalnya. Ini yang 3 pertama ini baris 1 semua. Baris 1 saya coret. Kolomnya do re mi ya. Kolom 1, 2, 3. Kolom 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya enggak? Ya. Jadi walaupun udah lewat dia pakai terus. Terpakai lagi dia ya. Ini yang berikutnya ada tiga kopator itu semuanya baris 2. Ini 3 baris 1, 3 baris 2, 3 baris 3. Ini baris 2 semua, tiga-tiganya. Kolomnya berurutan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Yang ketiga adalah baris 3 semuanya. Baris 3 kita coret. Ya. Kolom 1, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Oke. Nah, ini kita cari 9 buah kopator. Ini K11, ini K12, ini K13. Yang berikutnya, ini ada baris 2 kan? Baris 2 kolom 1, ini baris 2 kolom 2, kopatornya ini kopator baris 2 kolom 3. Yang terakhir, baris 3 kolom 1, kopator baris 3 kolom 2, kopator baris 3 kolom 3. Jadi 9-9-nya harus cari dulu ya. Rumus kopator adalah min 1 pangkat I plus J, I-nya 1, J1, kali determinan minor. Minornya 2 kali 2, yang tidak kena coret. Ini. Yang tidak kena coret adalah 0,112. Sama dengan min 1 pangkat 2 plus 1. Hasil kali diagonal utama, 0 kali 2, 0. Yang lain, 1. Hasilnya min 1. K12, min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. Minornya 1102 ya. Sama dengan min 1 pangkat 3. Min 1 hasil kali utama 1 kali 2, 2. Yang lain 1 kali 0, 0. Hasilnya 2 kali min 1, min 2. Ya. Kemudian kopator 13 min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. Minornya 1001 adalah min 1 pangkat 4 plus 1 hasil kali diagonal utama 1 ya kan? Kali hasil kali yang lain 0. Hasilnya 1 ya. Ini plus 1 sini. Oke, baris kedua sekarang. Baris 2 kolom 1 min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. Minornya yang tidak kena coret. Min 1112. Min 1 pangkat 3, min 1. Hasil kali yang utama, min 1 kali 2, min 2. Dikurang dengan yang lain, plus 1. Dikurang plus 1, jadi min 1. Jumlahnya min 3. Min 3 kali min 1 plus 3. Min 1, kopator K22, min 1 pangkat I plus J, ya, kali determinan minor, 1102. Min 1 pangkat 4 plus 1. Hasil kali yang utama
2. Yang lain 0. Hasilnya 2. Min 1 pangkat I plus D. Ya, 2 tambah 3. Kali determinan 2 kali 2, yaitu 1 min 1, 0, 1. Hasilnya min 1 pangkat 5, min 1. Hasil kali utama 1. Yang lain 0. Hasilnya min 1. Sudah. Nah, sekarang yang baris 3. Min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. Berapa ini minornya? Min 1, 1, 0, 1. Min 1 pangkat 4 plus 1. Hasil kali utama min 1. Oh ini terjadi ini. Kok tiba-tiba saya lagi asin. Save dulu ya. Aku hilang. Oke, coba. Bentar ini tadi masuk ya. Masuknya. Ini kok jadi kegedean? Ada yang tahu caranya? Dikecilin. Ya bingung ya. Apa tutup dulu ya? Buka lagi. Kadang-kadang itu saya ngerti di save dulu sudah tutup, dibuka lagi. Tapi ini harus dilihat. Ini belum stop share ya. Oke. Tadi sampai mana? Ini ya. Nah, balik ya. Jadi, tapi ini jadi kacau ya. Terus ini min 1 pangkat I plus J ya. Determinan 2 kali 2 berapa? Min 1, 1, 0, 1. Min 1 pangkat 4 plus 1. Hasil kali diagonal utama min 1. Yang lain 0. Hasilnya min 1. Ini K12 min 1 pangkat I plus J kali determinan minor. 1, 1, 1, 1. Ini pasti 0 kan? Ini kan sama persis nih. Ini sebenarnya min 1 pangkat 5. Min 1 hasil kali utama 1. Yang lain juga 1. Jadi 1 kurang 1, 0. Min 1 pangkat I plus J. Ini K33 kali determinan minor. Berapa? 1 min 1, 1, 0. Adalah min 1 pangkat 6 plus 1. Hasil kali utama 0. Yang lain min 1. Dikurang min 1 ya. Berarti hasilnya plus 1 ya. Baru kumpul semua kofaktor. Ya kan? Materi kofaktor. Jadi mengulang apa yang Anda pelajari di sebelum UTS ya. Halo. Nah, jadi kita kumpul. Jadi baterai kopator adalah K11, K12, K13 sampai 9 ya. K21, K22, K23, K31, K32, K33. Ya, sama dengan. Nah, kalau kita salin di sini bisa kita lihat di ini baris 1 nih, min 1, min 2, 1 ya. Ya nak? Min 1, min 2, 1. Baris keduanya 3, 2, min 1. 3, 2, min 1. 3, 2, min 1. Yang baris ketiga min 1, 0, 1 ya. Min 1, 0, 1. Ini adalah materi kopator, materi adjoin P ya. Nah, ini bukan A ya, hati-hati. Kan dari materi P tadi kan. Materi P jadi adalah materi kopator di transpose. Artinya baris 1
diubah jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 3. Baris 1 jadi kolom 1. Baris 2 jadi kolom 2. Baris 3 jadi kolom 3. Kan gitu kan? Kemudian determinan P, ya, bukan A ya. Determinan P, ambil baris 1 boleh. Apa? A11 kali K11, ini A ya. Tambah A12 kali K12, tambah A13 kali K13. Kan gitu kan? Ini ekspansi baris 1. Nah, tadi matriknya P apa tadi? Nih kan? Nih, A11. Ya nak, yang ini kan materi tadi. Yaitu 1 min 1 1 ya. 1 min 1 1. 1 min 1 1. Kopatornya, ini tinggal lihat di atas nih. K11-nya berapa? -1. K12-nya berapa? -2. K13-nya berapa? 1. Jadi hasilnya -1 plus 2 plus 1. Ini saling meniadakan. Hasilnya 2. Ya kan? Nah, setelah dapat itu barulah kita mencari apa? Matri inverse matri P, ya. Inverse dari matri P. Jadi inverse matri P adalah atau inverse matri P sama dengan apa? Seperdeterminan P kali matri adjoin P ya. Bukan A tapi P. Berarti ini 1/2. Nah, ini yang bikin pecahan nih yang seperterminan ya. Ya. Tadi matriknya apa tadi? Ini min yang ajuan ya, -1 3 -1 -2 2 0 1 -1 1 ya. Salin -1 3 -1 -2 2 0 1 -1 1. Nah, ini kita kalikan jadi inverse P-nya berapa? Halo? Jadi -1/2 ya nak? Ini 3/2 atau 1/2, ini -1/2. Kemudian setengah kali -2, -1, setengah kali 2 plus 1 kali 0, 0. Kemudian kali setengah, setengah, ini jadi kali setengah, -1/2, ini setengah. Ini jadi ya, ada pecahannya. Ini matrik P. Nah, kita bisa itu ya, gini. Nanti mat inverse P kali A kali P, apakah matrik diagonal? Itu tanya kan? Nah, matrik diagonal itu sebetulnya Anda tahu. Anda sudah tahu jawabannya nanti. Sini apa? Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Nilai eigen. Nah, selebihnya 0. Ini 0, ini 0 nih, semua. Selebihnya 0. Pasti gitu, Anda lihat deh. Kita buktiin ya. Nah, kalau ini sama dengan ini pasti matrik D. Nah, kalau ini sama dengan matrik diagonal, maka Anda berani mengatakan matrik A dapat didiagonalisasikan oleh matrik P, ya kan? Baik. Jadi kita balik sekarang ya. Saya cari inverse P kali A kali P. Kita belum tahu nih jawabannya apakah seperti itu. Kita cari dulu. Nah, inverse P-nya kita sudah dapat tadi apa? -1/2, 3/2, -1/2. Terus -1 1, 0. Yang berikutnya setengah, -1/2 plus setengah. Ini dikali dengan matrik A. Ya, dikali matrik A. A-nya berapa sih? 1 -3 3. Ya, 1 -3 3. 3 -3. 3 -5 3. Terus ini 6 -6 4. Ini dikali dengan matrik P. Yang tadi P-nya adalah 1 -1 1. 1 0 1. Terus ini 0 1 2. Ya.
Paham maksudnya? Nah, ini kan tidak bisa sekaligus kita kali hanya dua komponen, yaitu inverse P kali A dulu. Ya. Inverse P adalah min setengah 3/2 min setengah min 1 setengah min setengah dikali dengan matri A. Ya, tidak bisa sekaligus ya. Nah, terus ini 1 min 3 min 5 6 min 6 4. Kita kalikan ya. Ini sama dengan apa? Halo? Baris kali kolom kan? Baris 1 kali kolom 1. Baris 2 kali kolom 2. Kali kolom 1 kan? Baris 3 kali kolom 1 ya. Oke? Baris 3 kali kolom 1. Kita kalikan. Min setengah kali 1. Min setengah. 3/2 kali 3. 9/2. Tambah 9/2. Min setengah kali 6. Min 3 ya. Ini 9 ya. Terus baris kedua sekarang. Min 1 kali 1. Min 1. Terus min setengah kali 3. Min 3/2. Tahu enggak? Min 3/2. Terus yang terakhir 0 kali 6. 0 ya. Halo. 1 kali 3. Min 1 kali 1. Sorry. Min 1 kali 1 adalah min 1. 1 kali 3, 3. Sorry ya. 1 kali 3, 3. Salah. Nih. Yang kedua 1 kali 3, 3 ya. 1 kali 3, 3. Berikutnya 0. Ini apa tadi? 1 ya. Oh, hilang ya. 1 kali 3, 3. 0 kali 6, 0. Yang baris ketiga setengah kali 1 setengah. Min setengah kali 3. Min 3/2. Setengah kali 6 plus 3. Ya, ini kolom 1. Sekarang kita masuk ke kolom untuk kolom 2. Barisnya tetap kuning tuh ya. Kita kalikan. Halo. Perhatikan ini. Nanti ngalami ini deh, ya. Baris 1 kali kolom 2. Ini. Min setengah kali min 3 plus 3/2. 3/2 kali min 5. Min 15/2. Min setengah kali min 6 plus 3. Sekarang baris kedua. Min 1 kali min 3 plus 3. 1 kali min 5 min 5. 0 kali min 6 min 0 atau plus 0 terserah. Baris ketiga. Setengah kali min 3 min 3/2. Min 3/2. Ya. Terus ini ada pernya. Terus min setengah kali min 5 berapa? Plus 5/2. Setengah kali min 6 min 3. Nah, ini sekarang baris ketiga yang kosong ini kan. Kolom ketiga, sorry. Baris 1 kali kolom ketiga. Min setengah kali 3. Min 3/2. 3/2 kali 3 sama lain 9/2. Min setengah kali 4 min 2. Baris kedua sekarang. Min 1 kali 3. Min 3 plus 1 kali 3 plus 3. 0 kali 4 0. Terakhir setengah kali 3 3/2. Min setengah kali 3 min 3/2. Tambah setengah kali 4 2. Oke. Sehingga hasilnya kalau kita lihat sini apa? 9/2 halo, kurang 1/2 berapa? 8 bagi 2 berapa? 4. 4 kurang 3 1. Jadi inverse P kali A hasilnya 1 ya.
Betul ya. Berikutnya, terserah per kolom boleh. 3 kurang min 1, 2 ke bawah ya. Per kolom boleh. Atau per baris juga boleh, terserah. Min 3 per 2 tambah per 2, min 2 per 2. Jadi min 1. 3 kurang 1, 2. Ya, 1, 2, 2 tuh. Nah, berikutnya min 15 per 2 tambah 3 per 2, min 12 per 2. Min 12 per 2, min 6. Min 6. Min 6 tambah 3, min 3. Min 3 ya. Oke. Berikutnya, 3 kurang 5, min 2. Berikutnya, 5 per 2 kurang 3 per 2, 2 per 2, 1. 1 dikurang 3, min 2. Betul ya. Berikutnya, 9 per 2 kurang 3 per 2, 6 per 2. 6 bagi 2, 3. 3 kurang 2, 1. Ya, 1. Udah ini. Nah, ini saling menjarakan. Hasilnya apa? 0. Ya, min 3 tambah 3, 0. Yang terakhir, perhatikan. Anda kalau nggak perhatian serah ya. Saya kasih tahu ya Anda. Ini sudah diarang begini. 3 per 2 kurang 3 per 2 kan habis nih. Ditinggal plus 2. Inilah inverse P kali A. Nah, dikali lagi betul. Inverse P kali A dikali P. Apakah materi diagonal? Itu yang kita mau lihat. Nah, kita salin nih. 1, min 3, 1, 2, min 2, 0, 2, min 2, 2, dikali dengan P. P-nya berapa tadi? P-nya adalah apa? 1 min 1, 1. Ya enggak? 1 min 1, 1. 1, 0, 1. 0, 1, 2. Ya. Nah, ini juga sama caranya. Yaitu baris 1, baris 2, baris 3 di kolom pertama. Nah, coba. 1 kali 1. 1. Tambah min 3 kali 1. Min 3. Tambah 1 kali 0. 0. Baris kedua. 2 kali min 1. 2. Min 2 kali 1. Min 2. 0 kali 0. 0. Baris 3. 2 kali 1. Min 2 kali 1. 2 kali 0. Ya. Sekarang baris 2. Baris 2 ya. Ini baris 1 udah. Sekarang baris 2. 2 kali. Kolomnya kolom 2 ya. Kasih warna lain kuning. Oke. 2 kali min 1. 2 kali 1. 2. Tambah min 2 kali 0. 2 kali min 1. Min 2. Ya, salah lihat. 2 kali min 1. Kan ini kali ini kan. Di baris pertama yang bakal dikalikan kan di baris pertama di baris kedua kan Ya kan ini masuk di kolom kedua. Betul dong. 2 kali min 1. Iya. Sebentar. Ini yang pertama deh. Aduh, Mak, selesai. Ya, ya. Kok nggak mau. Oke, kita lihat ya, ini yang pertama ya. Oke. 1 kali min 1. Min 1. Min 3 kali 0. Min 0. 1 kali 1. 1. Baris kedua sekarang. 2 kali min 1. Min 2. Min 2 kali 0. 0. Atau min 0 boleh ya. 0 kali 1. 0. Oke, sekarang baris ketiganya. 2 kali min 1. Min 2. Min 2 kali 0. Min 0. 2 kali 1. 2. Sekarang kolom ketiga. 1 kali 1. 1. Min 3 kali 1. Min 3. 1 kali 2. Plus 2. Baris kedua sekarang. 2 kali 1. 2. Min 2 kali 1.
min 2. 0 kali 2, 0. Baris ketiga. 2 kali 1, 2. Min 2 kali 1, min 2. 2 kali 2, 4. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya apa? Ini tempat ini kecil banget nih. Sehingga ini inverse P kali A kali P. Ini kurungnya saya buka ya. Inverse P kali P. Jadi inverse P kali A kali P. Nah, ini Anda lihat sini. Istimewa enggak? 1 tambah 2 kurang 3, 0. Betul enggak? Terus ini 2 kurang 2, 0. 2 kurang 2, 0. Min 2 tambah 2, 0. 2 kurang 2, 0. Nah, ini 3 kurang 1. 3 kurang 1, min 2 ya. Min 2. Terus min 1 tambah 1, 0. Ini 0 ya. Berarti 0, 0 sini. Oke. Kemudian yang keduanya, ini 0. Ini min 2. Ini 0. 0 min 2, 0. 0 min 2, 0. Baris ketiganya. Ini 0, 0. Ini corek ini kan. 4 ya. 0, 0, 4. 0, 0, 4. Apa yang saudara lihat di sini? Coba mati. Ini mati diagonal enggak nih? Ini lambda 1, enggak? Lambda 2, lambda 3. Coba lihat di soalnya tadi. Lihat soalnya tadi, coba. Lambda 1, 2. Lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan min 2. Betul enggak? Lambda 3, 4. Betul enggak? Min 2, min 2, 4. Pasti jawabannya itu yang benar ya. Tapi kalau enggak sama, Anda jawab ya, apa tadi? Apakah materi A dapat direalisasi oleh materi P? Anda jawab apa? Materi A tidak dapat direalisasikan oleh materi P. Udah. Urutan yang beda pun masih bakalan dapat yang sama. Ini bisa terbalik kalau P-nya tadi dibalik-balik lain begini ya. Oh, Yang penting itunya ya. P-nya itu. Jadi P-nya bisa beda-beda ya. Jelas sampai sini? Kalau bisa jangan dibalik, urut aja lebih aman ya. Saya juga perasaan enggak pusing ya. kalau misal kebalik itu Pak, tapi masih bisa jadi jawaban itu kan Pak? Iya, sama. Cuma letak empatnya bisa di dua pindah tempat gitu ya. Pokoknya diagonal utama itu pasti apa nilai-nilai eigennya. Nilai eigen value ya. Nah, maka Anda jawab sini. Ini belum selesai, Ji. Dia tanya, kalau ini kan sama dengan materi diagonal nih. Itu maksudnya, sama dengan D kan. Karena sama D, maka sudah jawab materi A atau tanda panah materi A ya, materi A dapat. Nah, kalau yang salah tidak dapat. Itu tambah kata tidaknya. Ya. Materi A dapat didiagonalisasikan ya. Dapat didiagonalisasikan oleh matrik P ya, oleh matrik P. Cukup jelas sampai sini? Halo? Oke. Nah, selesai kan? Ini kita harus siapkan ini ya. Minggu depan minimal tuh latihannya. Sekarang kita masuk dengan transformasi linear. Ya, transformasi linear. Di dalam transformasi linear ada transformasi matrik. Ya, transformasi matriks. Yang pertama adalah refleksi. Refleksi apa artinya? Pencerminan ya. Refleksi terhadap ya, terhadap sumbu X ya, dari sumbu X. Jadi kalau kita gambarkan ini apa? Kemudian ini ada apa? Titik P. P-nya di sini. Sini P, ini bayangannya. Titik bayangan itu hasil pencerminan ya kan? Jadi ini diputus. Ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini titik P, X,
X, Y. Misalnya P itu adalah 3,2. Ini sebagai contoh ya. Maka ini adalah P aksen. Ini adalah E aksen, Y aksen. Ya, Y aksen. Oke. Kalau ini 3,2, sini P aksennya berapa? 3, -2 enggak? Nah, sekarang kita lihat kita perhatikan nih. Nanti ceritanya bukan satu-satu ini ya. Bisa aja nanti direfleksikan, dilanjutkan lagi titik bayangannya itu dirotasikan. Rotasi tahu kan? Sudutnya diputar. Ini titik P-nya diputar berapa derajat, ya. Jadi bisa terjadi gitu. Nah, ini kalau kita lihat apa nih? Halo? E aksen. Nah, kalau kita lihat ini tadi E aksen X-nya 3. E aksennya 3. Berarti E aksen sama enggak dengan X? Tetap kan? Nah, Y aksennya apa? Y aksennya sini 2. Sini apa? -2. Berarti apa tuh? Min Y kan? Kalau Y-nya maksudnya awalnya Y sekarang menjadi awalnya 2 menjadi -2, berarti Y menjadi -Y, betul enggak? Nah, ini diterjemahkan apa nih? Ini artinya 1 kali X ditambah 0 kali Y, betul enggak? Nah, yang bawahnya artinya apa? X-nya tidak ada, berarti 0 kali X ditambah -1 kali Y. Ya, dari ini dapatlah bentuk matriknya. Bahwa E aksen, matrik kolomnya, E aksen, Y aksen, ini adalah titik bayangan atau hasil transformasi, ya, dan refleksinya itu sama dengan ini mau kurung biasa juga boleh ya, tidak harus kurung siku, bisa kurung siku, bisa kurung biasa ya. Nah, ini matriknya apa? Jadi Anda buat sendiri bisa kan? Di SMA Anda suruh hafal ya? Jangan dihafal. Kan kalau Anda ngerti itu kan Anda tahu nanti apa hubungannya. Awalnya titiknya S, Y, ini titik P. Bayangannya P aksen. Ini yang bayangan ini yang hasil transformasi atau hasil pencerminan. Bayangannya. Kita lihat X-nya bagaimana? Sama enggak? Kalau sama berarti apa? E aksen sama dengan X. Lalu 3 sama 3. Kalau ini 2 ini jadi -2 apa? Kalau ini Y, sini -Y. Nah, berarti Y aksennya sama dengan min Y. Nah, itu maksudnya. Itu tadi di sini. Ya, min Y. Nah, kalau X ada 1 kali X artinya. Nggak ada Y-nya. 0 tambah 0 kali Y. Nah, X-nya nggak ada sini. 0 kali X ditambah -1 kali Y. Nah, di sini X, Y-nya. Ini X, Y-nya. Ini X, Y. Di sini apa? Ya, koefisiennya. Koefisiennya apa sini? 1. Sebelahnya 0. Di bawahnya 0. Sebelahnya lagi -1. Udah jadi. Inilah apa namanya persamaan matrik dari refleksi terhadap sumbu X. Paham maksudnya? Pencerminan terhadap sumbu X. Nah, ini saya kasih quote. Sudah paham? Jadi jangan dihafal ya. Kalau Anda hafal lupa. Tanya seminggu lagi. Lagi sebulan hilang sudah. Ya. Jadi bisa turunkan sendiri. Itu yang dia nalar Anda itu sebetulnya. Dihafal itu bisa lupa. Ya kan? Oke, sudah? Bisa nangkap enggak maksudnya nih? Halo? Kaget. Sorry. Saya betul. Aduh. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk pencerminan terhadap atau refleksi terhadap sumbu Y. Kedua. Yang kedua adalah refleksi ya terhadap singkat THD ya. Sumbu Y. Nah, terhadap sumbu Y gimana? Ya. Jadi kalau kita gambarkan, nggak usah lurus nih. Misalnya ini titik P sini. Titik P. X, Y. Nah, bayangannya
tegak lurus ya ke cermin sumbu Y. Jaraknya sama. Sini nggak ada ya. Nah, ini adalah P aksen. P aksennya adalah E aksen, Y aksen. Selalu. Always. Ya. Selalu. Nah, sekarang kalau pakai angka berapa nih? Misalnya ini adalah 3,2. P adalah 3,2. Maka P aksen berapa sini? Min 3,2. Kan dengan angka lebih nyata kan? Nah, artinya itu apa? Artinya sini. E aksennya tadi X-nya 3. Sekarang E aksennya min 3. Berarti terjadi E aksen adalah min X. Nggak? Halo? Nangkap nggak maksudnya? Kalau X-nya sama dengan 3, E aksen jadi min 3, berarti berlawan tanda enggak? Kalau awalnya X, sekarang jadi min X. Jadi sini E aksennya sama dengan min X. Itu datang di situ, dari gambarnya itu. Jelas? Nah, sekarang Y, kita lihat lagi. Bagaimana Y aksen? Nah, Y-nya berapa sini? 2. Sini Y aksen 2. Berarti sama kan? Ya udah saling Y aksen sama dengan Y. Nah, baru diterjemahkan nih. Ini apa artinya? Ini artinya min X min 1 kali X. Y-nya tidak ada. Ya, 0 kali Y. Yang tidak ada itu 0 kali. Nah, sini Y, 1 Y. X ini tidak ada. Ya, tulis 0 kali X tambah 1 kali Y. Nah, sekarang buat matrik kolomnya ini E aksen, Y aksen. Ya, ini titik bayangan namanya. Atau hasil transformasi linearnya. Adalah matriknya dikali titik awalnya, titik asalnya XY. Betul nggak? Titik asalnya XY. Nah, koefisiennya berapa? Min 1, 0, 0, 1. Inilah refleksi atau pencerminan terhadap garis, terhadap sumbu Y. Sudah paham? Jadi kita tuh buatnya dengan contoh itu lebih nyata kita. Sekali lagi jangan dihafal. Saya kalau sudah hafal, saya tanya langsung tidak bisa. Harus turunkan itu. Ya, oke. Berarti ini sudah selesai kan? Refleksi terhadap sumbu Y. Nah, berikutnya refleksi terhadap titik pangkal O0,0. Apa yang terjadi? Saya balik. Sudah jelas sampai sini? Sudah. Oke, yang ketiga adalah refleksi pencerminan terhadap titik O 0,0. Ya. Oke, kalau kita gambarkan miring. Saya pakai mister enggak tahu mencoba. Orang desain tuh enak ya, lurus ya. Memang saya enggak berbakat desain nih. Itu adalah yang banyak itu. Ya, saya nulis sudah banyak juga, tapi enggak bisa-bisa juga. Lari-lari, oke ya. Ini lurus, tegak, lurus, lurus, lurus. Udah. Nah, ini titik pangkal O 0,0 tuh nih. O 0,0. Nah, dia misalnya di sini ditarik ini ya. Nah, ini pakai warna. Panjangnya ini ke sini kan. Nah, ini ada ini sini. Berarti ada cocok ya. Jadi mungkin dari sini ya. Ini sumbu X, sumbu Y di titik O 0,0. Misalnya P-nya ini adalah X, Y. Kita contohkan P itu adalah 3,2 juga. Apa yang terjadi di sini P aksen? P aksennya harusnya jadi E aksen, Y aksen enggak? Nah, kalau saya kasih angka, P aksennya berapa? Kalau di sini 3,2, ini berapa jadi? Negatif. Ya, lawan tanda semua kan? Min 3, min 2. Berarti apa sini? Kalau kita tulis E aksen berapa, Y aksen berapa? Kalau X-nya sini 3,
aksen berapa? Min 3. Artinya apa tuh? Berlawanan tanda. Berarti sini min X. Betul nggak? Nah, Y-nya sekarang. Y-nya 2, sekarang jadi min 2. Juga berlawanan tanda. Min Y. Itu dulu. Kalau itu ada dapat, udah tinggal terjemahkannya apa artinya. Ini artinya min 1 kali X. Oh, Y-nya nggak ada. Berarti 0 kali Y. Yang nggak ada tuh 0 kali. Kemudian min Y, X-nya nggak ada. 0 kali X. Nah, ini apa nih? Min 1 kan? Min 1 kali Y. Baru buat bersama matriknya apa? Aksen, Y aksen. Ini adalah titik bayangan. Atau ya titik bayangan adalah matriknya dikali dengan apa? Matriknya dikali dengan titik awal. Titik mula-mula. X, Y. Nah, berapa koefisiennya berapa nih? Min 1, 0, 0, min 1. Anda tahu? Saya tanya Anda, ini sama dengan apa nih? Tahu nggak rotasi berapa nih? Betul. Ini sama dengan rotasi. Tetanya sini adalah 180 derajat. Nanti kita lihat batu rotasinya jawabannya sama. Oke. Mungkin ada kayak refleksi yang dia benar gitu ya. Apa ya? Kayak jadinya 0 min 1 min 1 0 gitu. Min 1, 0, 0, min 1. Bisa 2. Bisa sebagai refleksi terhadap O 0,0. Bisa juga dirotasi. Nanti ya, rotasi diputar ya. Sebesar 140 derajat. Ya. Ada 2. Baik. Kita teruskan. Ada pertanyaan di sini? Ini question. Halo? Tidak ada. Satu lagi. Pencerminan terhadap garis Y sama X. Apa yang terjadi lagi nih? Ya, di sini yang keempat adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Ini garis yang ini tengah-tengah, Y sama itu kan tengah-tengah ya. Nah, ini Y sama dengan X. Oke. Kemudian ada titiknya misalnya di sini. Berarti ini ya. Ini jaraknya tegak lurus. Tegak lurus ya. Berarti ini jarak juga sini tegak lurus sama panjang. Kalau ini berarti ini juga itu enggak? Ini suara dipotong nih. Di sini. Ya kan? Ini sumbu Y. Kalau ini P X, Y, di sini adalah P aksen, aksen, Y aksen. Coba kasih angka. Angka itu menolong sekali. Kalau sini P adalah 4,2, ya apa ya bisa 4,2 atau 4,1 terserah. Terus di sini berapa? P aksennya apa? 2,4 ya. Artinya apa tuh? X-nya 4 menjadi Y-nya 4. Berarti Y aksennya adalah sama dengan apa? Y aksen sama dengan X. Itu enggak? Begitu enggak? X-nya 2. Di sini X-nya 4. Yang 4 sini apa? Menjadi 2. Nah, jadi kesimpulan di sini kita tulis aksen berapa, Y aksen berapa. Itu yang kita cari kan. Coba ya, aksen sini aksennya sama dengan 2. Kata 2 itu apa? Y. Berarti aksen adalah Y gitu. Paham ya? Anda ngerti enggak, Boy? Ya. Belakang. Anda lihat saya tadi. Ini ya, Anda coba. Ya. Paham enggak nih? Oke. Nah, sekarang Anda lihat Y aksennya 4. 4 ini sebenarnya X enggak? Kan X 4 nih. X sama dengan 4. Di sini Y aksen sama dengan 4. 4 itu apa? X kan? Artinya tukar letak. Ya, XY menjadi YX. Betul nggak?
kan jadi YX. Nah, baru diterjemahkan. Ini ngerti ya, sudah. Kalau ngerti ini tinggal terjemahkan. Ada enggak X? Enggak ada. 0 kali X. Y-nya berapa? 1 kali Y. Nah, terus ini X ada. 1 kali X. Y enggak ada. 0 kali Y. Sudah. E aksen, Y aksen. Nah, ini matriknya kok sama dengan titik bayangan. Ini matriknya dikali titik mula-mula. XY. Titik semula. Nah, berapa koefisiennya? 0, 1, 1, 0. Sudah jelas sampai sini? Oke, ini jaraknya ini adalah sama panjang ya. Jaraknya selalu sama panjang, tegak lurus. Nah, sekarang kita masuklah rotasi. Ya, rotasi. Ada pertanyaan dulu? Halo? Waktunya pendek lah saya, 2 SKS. Saya biasa ngajar di CS Mat itu adalah ya program ganda komputer sains matematik itu 4 SKS. Sekarang dipecah dua agak sekarang. Jadi ada kalkulus linear algebra, ada advanced linear algebra. Dia ada advance-nya. Dua sama kan 4 juga. Lebih baik nyambung aja kan. Dulu saya ngajar 4 SKS. Jadi bahannya Anda bisa tonton juga di apa? Ya, bisa lihat sendiri deh. Oke, sekarang kita masuk dengan rotasi. Rotasi adalah perputaran, ya nak? Sudut yang diputar ya. Nah, kita gambarkan. Nah, ini adalah seolah seperempat lingkaran. Ya, nggak pas juga ya. Wih, hilang ya. Ya, eh, kalau ini awalnya adalah ini titik P, misalnya, ini harusnya nggak boleh gini ya. Ini kok menceng sekali. Kalau ini titik P, misalnya X, Y. Kalau saya tarik ini, saya tarik, ini tegak lurus ya, tegak lurus. Di segitiga siku-siku. Berarti ini apa? Ini titik awal kan? Jadi ini adalah ini sampai di sini, ini namanya X, itu enggak? Nah, terus yang ini kan putus-putus ya. Ini ada ini Y nak, yang hijaunya. Oke. Sudut pertama ini saya namakanlah alfa misalnya. Nah, sudut pertama ini namanya alfa. Maka terjadi berlakulah apa nih? Woi, rumus apa? Trigonometri, ya enggak? Aku rumus trigonometri di mana apa? Anda tahu kosinus alfa sama dengan XPR -nya. Kan rumus tuh. Kosinus adalah XPR, betul nggak? Kali silang. Kita kali silang ya, kali silang R-nya. Sehingga jadi apa? Jadilah X adalah R kali kosinus alfa. Oke. Itu gak sin. Sin alfa adalah Y per R. Maka ini juga dikali silang R-nya. Maka Y adalah R sin alfa. Paham nggak bisa itu? Nah, kemudian ini diputar. Ya. Jadi OP ini kita putar lagi sejauh theta. Nah ini saya putar lagi sejauh theta. Nah ini
Ini tegak lurus. Berarti yang ini adalah apa nih? Ini sampai sini adalah X aksen, betul nggak? Ini kasih nama P aksen, E aksen, Y aksen, betul nggak? Oke, Y ini. Berarti ini adalah dari sini ke sini adalah Y aksen, ya nggak? Atau pinggir sini juga boleh. Nah, kita misalkanlah ini theta tambah alfa ini adalah beta. Boleh kan? Jadi semua ini dari sini ke sini saya namakanlah ini beta. Berarti beta itu sama dengan theta ditambah alfa. Betul nggak? Benar ya? Oke. Paham nggak? Nah, berarti eh, hubungannya apa nih? Kalau ini yang tadi ini. Sekarang kita cari cos beta berapa? Cos beta. Ini beta ini yang jumlah theta tambah alfa. Yang ini ya. Paham kan? Yaitu apa? Cos theta adalah E aksen per R. R-nya tidak berubah kan? R-nya selalu sama, ya kan? Jadi ini kali silang, maka kita dapat apa? E aksen adalah R cos beta. Di mana betanya boleh kita ganti apa? E aksen adalah R kali kosinus dari theta ditambah alfa. Betul nggak? Ya, theta tambah alfa. Dapat. Kemudian sin beta. Sin beta adalah Y aksen per R, ya kan? Ya enggak? Y aksen itu yang di sini ya, sama kan? Sama yang di sini sama. Yang P di sini tegak lurus ya. Jadi Y aksen adalah R sin beta, maka Y aksen sama dengan apa? Halo? R aksen sama dengan R sin beta. Betanya kita ganti. Sehingga Y aksen, ya, Y aksen, aduh, tebal. Y aksen sama dengan apa? R sin, sudutnya kita ganti, beta adalah theta tambah alfa. Sampai sini jelas? Nah, kita ambil yang E aksen, Y aksen ini, kita jabarkan sesuai dengan rumus dari apa? Cos cos theta tambah alfa, cos kosin sin, tandanya berlawanan. Sin theta tambah apa? Sin cos kosin, tandanya tetap. Ya kan? Nah, kita tulis ini tadi kan E aksen adalah apa tadi? R cos kita tulis dulu. E aksen adalah R cosinus theta tambah alfa. Sehingga E aksen adalah R kali nah, R kali apa? Terus ini. R kali nih cos theta tambah apa? Cos sin sin ya. Cos sin sin. Tandanya berlawanan. Kalau cos tambah jadi kurang. Sudut pertama apa nih? Theta. Sudut kedua alfa. Sudut pertama theta. Sudut kedua alfa. Udah ini kita kalikan nih. R kali ini. R kali ini berarti R cos S cos theta cos alfa. Dikurang. Ini kali R lagi. R sin theta kali sin alfa. Ya. Mungkin ini kita dekatkan ya. R dengan yang ada alfanya. Berarti ini boleh kan R cos alfa kali cos theta. Ini R sin alfa, itu enggak? R sin alfa, ini R sin alfa kali sin theta. Nah, Anda tahu tadi di atasnya tadi bahwa R cos alfa adalah X, R sin alfa adalah Y. Kita substitusi. Substitusi. Kita ganti ya. Kita ganti.
bahwa R cos alfa adalah X, R sin alfa adalah Y. Kita ganti sini. Jadi E aksen apa? Ini yang jadi X, ini Y. Enak. X cos alfa, X cos theta dikurang R sin alfa adalah Y sin theta. Paham nggak di sini? Di sini. Stop. Oke, kita mulai lagi tadi. Y aksen. Y aksen sama dengan apa? R sin dalam kurung theta tambah alfa. Sebenarnya bagusnya dari alfa tambah theta. Lebih pas. Ya, sudahlah. Nah, ini sama dengan apa? R kali sin apa? Sin kosin. Sin cos cos sin. Tandanya tetap tambah-tambah. Kalau cos melawan tanda ya. Sudut pertama theta. Jangan terbalik ya. Sudut kedua alfa. Sudut pertama theta, kedua alfa. Sudah ini dikalikan masing-masing dengan R. Maka Y aksen adalah. Nah ini boleh Anda pilih misalnya dengan R dengan yang alfa aja Pak. R cos alfa dikalikan dengan sin theta. Ya kan? Ini R kali sin alfa. Enak. R kali sin alfa kali cos theta. Ini adalah X, ini adalah Y. Ganti ini. Y aksen adalah X kali sin theta ditambah Y kali cos theta. Ini Anda belajar nalar ya. Sebetulnya membuktikan itu adalah analisis. Anda berpikir secara itu. Orang komputer itu nalar. Tuh. Coba Anda lihat daftar. Ya lupa. Sampai atau enggak? Saya ada dapat dari mahasiswa juga angkatan di atas Anda. Namanya Wilbun ya. Dia jago kalkulus juga dia. Senang. Dia kasih saya tuh yang tentang machine learning. Anda tahu isi machine learning itu apa? Apa? Di dalam isinya apa? Kalkulus, aljabar linear, Evan kalkulus, statistik, komputer. Nah itu di luar negeri itu dijabarkan satu-satu tuh, ya. Jadi Anda sebenarnya belajar di perguruan tinggi itu beda dengan SMA. SMA ya SMA ada hafalnya sudah. Kalau di perguruan tinggi itu bisa jabar turun sendiri, ya. Dengan saya ngajar itu sebetulnya ilmu itu diulang-ulang terus supaya mahir, kan. Saya ajarkan pada Anda gitu. Itu maksudnya. Jadi Anda juga harus bukan niru masih ya seperti tiru ya, tapi Anda bisa tatanannya step by step, you know, ya. Itu yang paling penting. Nah, machine learning itu kalau dijabarkan itu semuanya aduh mak di dalamnya isinya enggak tanggung-tanggung. Kalkulus lanjut aljabar linear masuk dalam semua. Tambah statistik lagi. Tambah komputer lagi, wah, ramai lah, ya. Oke, ya inilah yang dua inilah nanti menjadi eh, persamaan matrik dari rotation, ya. Rotasi, ya. Rotation. Nih. Oke, saya salin ya. Sekarang saya salin. Oke. aksen, ya. Aksen sama dengan apa? Aksen sama dengan X kali cos theta dikurang Y kali sin theta. Y aksen X kali sin theta ditambah Y kali cos theta. Nah, ini jadi aksen, Y aksen jadi matrik kolom. Ini adalah titik bayangan. Matriknya apa? Dikali dengan apa sini? XY. Berarti keluarkan XY-nya. X-nya keluarkan. Ini Y-nya dikeluarkan. Tinggal apa? Sini cos theta. Sini apa? Min sin theta. Di bawahnya sin theta plus cos theta. Jadi 2 kali 2-nya gitu.
Jadi seolah ini diagonal utama itu cos-cos, betul nggak? Cos ini min sin. Cos min sin. Nah ini kalau gampangnya diagonal utama cos min sin. Itu jembatan redangnya supaya gampang ingatnya. Supaya nggak salah kan anda kayaknya kan. Diagonal utama kurang diagonal lain. Kenal kan tidak? Diagonal utama dikurang diagonal yang lain. Cos min sin. Ya, jelas. Matematik itu belajarnya kan praktis ya, nggak perlu dihafal ya, dimengerti, bisa turunkan. Kalau Anda bisa turunkan anywhere, anytime, you can do it. Anda bisa kerjakan. Betul nggak? Di mana saja dan kapan saja. Ya. Nah, dapat rotasi kan? Sekarang kita buktikan yang tadi. Kalau saya putar 180 derajat, sama enggak dapatnya tadi yang dengan refleksi terhadap titik O 0,0. Betul enggak? Oke, kita lihat. Oh, ini langsing. Ini langsung kita coba ya praktek deh, gitu. Ya. Atau mau coba boleh gak? Nah, kita coba eh, refleks rotasi dengan theta 180 derajat atau pi ya, pi sama ya. Pi radian. Jadi kita masukkan E aksen Y aksen. Itu enggak? Sesuai rumusnya. Sini apa? Ingat tadi apa? Kokos min sin. Ya enggak? Jadi pertama kos min sin. Nah, itu gimana? Nah, di sini 180 derajat, 180 derajat. Ini tidak nyambung ya, jadi tidak nyambung. 180 derajat, 180 derajat kali XY. Titik awal, titik mula-mula. Maka E aksen, Y aksen adalah, Anda lihat apa? Berapa cos 180? Min 1. Sin 180, 0. 0 kali min, 0 juga. Sin 180, 0. Cos 180, min 1. Kali XY. Samakah dengan refleksi terhadap titik pangkal 0,0? Sama enggak? Halo? Sama kan? Min 1, 0, 0 min 1. Nah, ya, min 1, 0, 0 min 1. Ini kebetulan aja ya. Oke, nah, Anda sudah tahu. Sekarang kita masuk problem baru. This is the problem solving. Reflection, ya. Jadi refleksikan, ya, refleksikan atau cerminkan itu sama ya deh. Refleksikan titik P 2,5 terhadap sumbu X, ya, terhadap sumbu X. Kemudian, ya, kemudian dirotasikan, ya, dirotasikan dengan sudut 180 derajat. Ya, ini saya kan nggak tahu. Jadi kalau ada kesamaan, ya, namanya nggak tahu ya bisa aja bisa itu terjadi ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Pertama, berarti ini nanti yang pertama kita namakan aksen y aksen, yang kedua nama x double aksen y double aksen, gitu aja. Jadi di sini pertama eh, terhadap sumbu x. Jadi ingat ya sumbu x kita lihat ya. Jadi e aksen y aksen ini kita tertulis dulu baik supaya nggak salah. Pertama terhadap sumbu x. Nah, e aksen y aksen adalah, nah, apa matriknya tadi? Saya juga tidak hafal juga. Ulang lagi kita lihat boleh ya. Jadi kalau lupa Anda bisa turun sendiri kan? Halo, bisa turun sendiri. Kita lihat yang pertama tadi mana dia? Yang pertama refleksi. Nih. Refleksi terhadap sumbu apa tadi? 1 0 0 min 1 ya. 1 0 0 min 1. Oke.
1 0, 0 min 1. Maka E aksen Y aksen ditransformasikan atau direfleksikan terhadap sumbu X 1 0 0 min 1, di mana titik yang kita transformasi, titik awalnya adalah 2,5, berarti 25 ya. XY ya. Baris 1 kali kolom 1. Baris 2 kali kolom 2. Apa jadinya? 1 kali 2 ya. 1 kali 2 ditambah 0 kali 5. Ini apa? 0 kali 2 ditambah min 1 kali 5. Sehingga hasilnya apa? E aksen Y aksen sama dengan apa tuh? 2 ditambah 0, 0 dikurang 5. Betul enggak? Sehingga hasilnya 2,5. Atau ini adalah P aksen. P aksen berapa? 2,5. Ya enggak? Ini bayangan pertama kan? Titik bayangan ini dirotasikan sebesar tetanya 180 derajat. Atau 90 derajat boleh enggak? Ya, terserah tergantung soalnya. 90 derajat bisa. Pokoknya sudutnya harus istimewa. Kalau nggak istimewa, mabuk hitungnya gimana tuh? Ya kan? Oke, kita teruskan. Berikutnya apa? X double aksen, X double aksen, Y double aksen, karena yang kedua kan? Ini nama sama dengan matriknya dirotasikan dengan di sini bayangan pertama E aksen Y aksen yang 2,5. Nah, sini apa? Oh, ini cos tadi ya, sorry. Ini agak besar ya, maaf. Ini tempatnya kan harus besar ya. Sini apa? Cos sin ya. Ini yang cos min sin. Sudutnya berapa? 180 derajat, 180 derajat, 180 derajat. Mungkin Anda coba-coba 90 derajat nanti ya. Coba di rumah nih. 180 derajat, siapa tahu sama ya, enggak tahu juga. Kan saya enggak suruh Anda latihan sendiri, ya kan? Dikali dengan titik bayangan pertama, Y aksen, 2,5 kan? Nah, ini berapa? Ini min 1, ini 0, ini 0, ini min 1. Dikali dengan titik bayangan P aksen tadi. Mana P aksennya? Bayangan pertama ini. P aksennya berapa? 2,5. 2,5. Nah, ini sama dengan apa? Min 1 kali 2 ditambah 0 dikali min 5. Yang kedua 0 kali 2 ditambah min 1 kali min 5. Sehingga ini hasilnya apa? Min 2 min 0 atau tambah 0 sama. Ini 0 plus 5 ya. Jadi hasilnya adalah min 2, 5. Berarti sini P double aksen adalah min 2,5. Nggak boleh sama dengan ya. Kalau koordinat tuh nggak boleh sama dengan P aksen kurung buka. Dalam itu min 2,5 kurung tutup. Lalu P double aksen sama dengan itu bukan koordinat namanya. Ya, hati-hati. Nah, ini bayangan terakhir. Jadi pertama dia direfleksi terhadap sumbu X, kemudian dirotasi sebesar 100%. Coba Anda coba dirotasi 90 derajat. Apa yang terjadi? Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya. Ya. Oke. Yang mana? Ini? Iya. Terima kasih. Saya kok salah nulis nih. Maklum lah ini ya. Ini tidak ada aksennya. Tuh ya. Terima kasih atas perawatannya. Ya. Nah, ada lagi? Aman. Ini itu lebih mudah ya. Satu, kalau kita perhatian
matematik selama saya jadi ini sudah 41 tahun tidak berubah sepanjang masa. 1000 tahun lagi tidak berubah. Yang tambah itu ada contoh-contoh aplikasi. Sekarang AI. Nah, di mana AI-nya berperan? Jadi saya tahu itu pameran di sini. Terus ya, ini komputer harganya 23 juta lebih. Makanya bedanya apa yang harus dimakan? Oh, sekarang komputer sudah lebih hemat. Dan bukan lalu lagi kan? Kalau ilmu komputer bahasanya yang berubah. Tahun 1983 saya belajar masih basic ya. Saya belajar basic, COBOL, RPG, program. Saya ikut namanya punya itu tuh. NCC itu ada namanya SPK, Sekolah Programa Komputer. 6 bulan belajar tentang dasar pertama, data konsep itu adalah pengantar komputer. Belajar sejarahnya apa itu komputer pertama. Dulu pakai kapan? Saya nggak sepakat. Apa itu dia lubang dimasukkan kan, dibaca. Itu pakai tape kaset lagu yang lama itu. Kalau yang di metropolitan itu di Sumatera kan pakai gede itu. Sama lagi. Saya tenang sana. Kemudian yang terakhir pakai disket sebesar 5,4 ini. Nah, kalau yang mini komputernya itu IBM S34, IBM S36 itu 12 inci. Lembek. Nah, baru muncul setelah itu 3 lain, atau Kak kelas. Ya. Setelah itu udah ada munculnya USB dan macam itu. Itu historinya kalau kita sejarah komputer itu gitu. Lama-lama tambah banyak, tambah macam. Sekarang ini AI. Karena makanya apa itu semua. Ya kan? Jangan coba Anda bikin tugas artikel nanti mampu tahun dites pakai alat tahun ini dari Anda boleh ambil itu tapi berubah apa namanya ya alatnya ya diubah bahasa Anda dari bahasa yang komputer ya. Nah dan menjadi bahasa komputer itu berubah. Sudah basic muncullah pasca, setelah pasca muncullah ada turbo basic juga kena turbo basic kena pasca, kemudian C pengenalan C ada turbo C juga. Nah muncul lagi Visual Studio dan ini Visual Studio ada Visual Basic juga mirip basic tapi bukan basic sebetulnya dia mirip dalam jenisnya. Kemudian ada Visual C++. Ada visual ya sisa si pagar si buffer itu pagar si pagar pasar ada itu biasanya kalau yang buat saya tidak terlalu banyak ke itu dia ingin tahu terus saya coba ya yang paling sulit mengajar itu apa flowchart itu kan sesuatu yang nggak nyata itu pasti membayangkan loading itu membayangkan jadi ada tahu jadi ceritanya so itu tanya apakah N05 sudah berakhir kalau ya berhenti kan kalau no proses untuk panjang cetak dan jam ya proses bukan gambar itu logiknya itu sulit sekali. Saya sering waktu itu dosen nggak masuk saya yang isi itu paling sulit menurut saya. Kita sesuatu yang nyata itu kita membayangkan ya. Maka kalau ilmu matematik itu tidak berubah, fisika juga. Jadi eksak itu biasanya tidak terlalu banyak berubah. Komputer itu logik tetap, logik tidak berubah. Yang berubah bahasanya sekarang apa? Python itu banyak fisika. Saya baca ini lain lagi.
Ya, ini saya tinggalin ke kursi ini. Ya, jadi itulah ya. Oke. Ya, jadi ini sama dengan yang minggu yang lalu. Saya sampai sini juga. Minggu depan kita khusus ini bahan kita berada di sini. Sebetulnya ada lagi namanya apakah yang menggunakan namanya apakah materi A dapat dijelaskan secara ortogonal. Ortogonal itu kita dulu ya. Itu lah. Nah, kalau empat saya masuk. Saya dulu mengajar yang empat saya. Saya lihat yang kalau di saya dia begini. Nah, dia kembali bawah. Itu untuk yang PSKS ya. Saya namakan di letak konten slide ini ada juga. Oke. Jadi harapan saya ini semakin bagus. Oh. Oke. Jadi kita belum absen ya? Kita absen dulu. Tidak absen. Terus. Tambahkan. Oke, ada yang kosong juga ya. Ahmad Rafif Jahran ada ngapa? Pak. Esra Mayurga Errol. Oke, Errol ya. Error itu sini namanya Binus Access Connection Fail. Fikri Bagas Wicaksono nggak ada. Ini nggak pernah masuk ya. Halo, Fikri Bagas Wicaksono masuk nggak? Nggak pernah masuk ya. Jason atau Jason Firens Trianto. Hah? Oh, ini ada ikut perlombaan ya. Jadi visual kelas ya. Oke, Yason Leonardi ada dua nih, Yason Leonardi Wijaya Hendra. Ada? Nggak ada juga. Kenneth Rafael Cahyadi. Halo. Nggak ada juga. Kenneth nggak ada. Muhammad Fayaz Irham. Nggak adanya maksudnya? Oh, nggak pernah hadir. Oke, lewat. Muhammad Ikramil Amrillah. Amrillah. Muhammad Ikramil. Ikramil. Amirlah. Hah? Nggak ada ya? Theodorus Wilson. Ada? Theodorus Wilson? Ya saya ada ya? Step. Listen log. Bahan kita sudah sampai di sini selesai. Minggu depan khusus kita. Saya udah kirim ke Anda materinya.
Ada? Yang dalam bentuk pelajaran kan, Pak? Bukan materi topik-topiknya. Yang, Ada? yang dalam kumpulan pelajaran itu. Bukan yang kirim WA. Nggak ada ya? Udah saya cek tadi. Enggak, maksudnya ada Beda lagi, Pak. materi topiknya ya apa. Nggak ada ya? Yang untuk diujian kan? Iya. Belum ya? Vision 12. Oke, halo. Jadi minggu depan kita sudah latihan kesiapan, ya. Harapan saya, ya, kalau Anda rajin pasti bisa, ya.